Gila, nggak kerekam cuy. Gue ulang lagi. Allahu Akbar, nggak kerekam. Halo, Pepe di sini. Yes, finally gue bikin video lagi setelah sekian lama gue menjanjikan untuk menceritakan ini. Akhirnya gue ada waktu untuk ngomong. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Sesuai judulnya gue bakal nyeritain yang agak-agak horor dikit, tapi nggak tahu menurut kalian horor atau enggak. Tapi menurut gue horor banget karena itu gue ada di scene itu. Oke, langsung aja ke ceritanya. Jadi ceritanya pada pertengahan Agustus tahun 2018, gue hamil besar dan gue mengajukan cuti melahirkan ke kantor gue untuk melahirkan di Jakarta, seperti itu. Nah, sepanjang gue di bulan Agustus itu, gue udah nyari-nyari pengasuh untuk ngasuh anak gue nantinya. Nanya-nanya ke orang-orang asli Bangka sama pengasuh-pengasuh dari agen-agen yang di Jakarta. Tapi emang susah banget untuk nyari pengasuh ini, karena emang kalau misalnya nyari pengasuh untuk keluar Pulau Jawa, itu harganya kalau nggak tinggi, kalau nggak dapetnya random, sedapetnya aja gitu. Jadi nggak bisa, biasanya kan kalau di agen kan kita bisa kriterianya apa aja gitu. Nah, kalau yang ini tuh seadanya aja gitu, dengan harga yang jauh lebih tinggi gitu. Oke, singkat cerita, gue akhirnya terbanglah ke Jakarta. Lalu seminggu kemudian gue janjian sama agen yang direkomendasiin sama temen kuliah gue dulu. Dia cukup terpercaya sih katanya, karena dia juga pakai pengasuh dari agen itu gitu. Oke, terus gue kasih tau lah ke agen ini bahwa gue akan bawa pengasuh ini ke Pulau Bangka. Pada tanggal 4 September gue melahirkan, lalu abis itu lahirlah Taragania. Terus seminggu kemudian tiba-tiba gue ditelepon sama si agen itu bahwa ada nih pengasuh yang available dengan harga sekian gitu. Ya sebenarnya masih di atas dari budget yang gue tentuin sih untuk pengasuh, karena emang mahal banget guys. Hampir 4 guys, hampir 4. Tapi setelah gue tanya-tanya ke agen-agen yang lain, emang harganya bahkan di atas 4 juta. Makanya gue kayak udah, ya udah deh, mau nggak mau deh sama dia aja gitu, nyoba dulu gitu kan. Sorry, ini agak berisik, ada suara anak gue di luar. Terus akhirnya gue probation dulu lah dia selama gue di Jakarta, dia bantuin gue di sini gitu kan. Hitung-hitung probation sebelum ke Bangka gitu kan. Nah, setelah beberapa minggu di tempat gue, emang gue lihat-lihat orang ini kok agak aneh gitu. Maksudnya aneh itu gimana ya? Di KTP-nya yang dikasih sama agen gue itu dia umurnya nggak terlalu tua, men. Tapi pas gue ngeliat kondisinya dia kok rada-rada lemes, tapi kayak bacot gitu. Maksudnya bukan bacot, maksudnya dia kayak bawel banget gitu, bawel untuk masalah ngasuh anak. Tapi ya biasa lah, emang kalau senior kan biasanya kayak gitu kan. Nah, gue tuh emang rada-rada kurang srek intinya gitulah. Tapi ya gue sambil nyari-nyari juga ternyata nggak dapet, sampai gue harus terbang ke Bangka masih belum dapet. Jadi akhirnya ya udah pakai dia aja gitu kan. Sebut aja namanya BBI ya. Oke, pada bulan November akhirnya gue terbanglah ke Bangka. Tepat sebulan sebelum gue ke Bangka, ada kejadian pesawat jatuh JT610 dan itu isinya mostly temen gue semua. Gue gak bakal ngebahas soal kejadian itu karena menurut gue itu gak etis. Gue cuman mau minta doanya dari kalian semua untuk teman-teman gue yang udah ngedahuluin kita semua. Sama nyokap bokap gue, sama suami gue, dan sama BBI ini. Pada saat di Bangka ini, gue sebelumnya tuh udah minta tolong sama temen deket gue untuk cariin kontrakan di sana. Nah, akhirnya dapatlah deket banget dari rumahnya dia. Gue sih oke-oke aja gitu, karena gue percaya aja sama dia kan. Ya, pas gue lihat emang rumahnya bagus dan minimalis yang agak modern gitulah intinya gitu. Terus ya udah gue nyampe siang hari di sana. Terus gue emang ya pas nyampe sih biasa aja sih, kayak ya namanya rumah udah lama kosong gitu kali ya, jadi kayak lembab-lembab, agak nggak enak gitu suasananya gitu. Akhirnya si BBI ini gue suruh bersih-bersih. Nah, sedangkan gue sama keluarga gue cari makan di luar sekalian beli-beli furniture kan. Nah, pada saat selesai beli furniture, itu sekitar mau maghrib, itu akhirnya gue pulang ke kontrakan itu untuk naruh-naruh barang dulu, karena mobilnya nggak cukup ya kan. Terus pas gue
nyampe di sana itu keadaannya agak-agak gerimis gitu guys, gerimis, dan kontrakannya itu sepi banget, jalannya tuh sepi banget. Gue tuh inget banget jalannya sepi, terus agak-agak maghrib, sore-sore udah mau gelap gitu. Si BBA tiba-tiba duduk aja di depan rumah kontrakannya tuh, kayak tiba-tiba nyamperin gue lagi nurunin barang gitu kan, terus tiba-tiba nyamperin gue bilang, "Mbak, saya nggak nyaman banget, Mbak, saya nggak nyaman banget," dia bilang gitu. Tapi ya udah, gue nggak pikir apa-apa gitu, kayak gue jawab karena gue juga takut pribadi sebenarnya, jadi gue nggak mau ngebahas itu pas lagi maghrib juga gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue naruh barang segala macam, cuci bentar, abis itu gue bilang ke BBA kalau gue sama keluarga gue bakal nginep malam itu di hotel, karena nggak mungkin, karena kasurnya baru ada 1 di situ. Nah tapi dia udah gue beliin kasur juga gitu kan. Tiba-tiba pas gue mau keluar, tiba-tiba mati lampu. Tapi gue bilang, gue tetap positive thinking gitu loh. Gue bilang ke BBA, emang kalau di Bangka ini suka mati listrik gitu, nanti juga bakal nyala lagi gitu. Kalau ini udah tokennya aku isinya banyak kok, jadi nggak mungkin mati gitu loh. Mati terus-terusan gitu tuh nggak mungkin gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue pamitan sama si Bibi, kita pulang dulu, besok kita kesini lagi gitu kan. Oke, setelah itu besoknya gue mulai cari furniture lagi yang masih gue perluin untuk kontrakan gue itu. Jam sekitar sore, asar gitu, siang-siang ke sore gitu, gue baliklah ke kontrakan itu, ketemu sama si BBA ini. Mukanya tuh agak-agak linglung gitu. Terus pas gue tanya, "Bibi kenapa belum makan?" gitu kan. Kan udah saya kasih makan kemarin kan, apa ada di stoknya di kulkas segala macem, dimasak aja, gue bilang gitu kan. Terus dia nggak jawab, dia cuman bilang, "Saya nggak bisa tidur tadi malam," dia bilang gitu. Terus ya udah, gue bingung kan mau balas gimana kan, kayak ya udah Bi, nih bantuin saya bentar, abis itu Bibi istirahat aja gitu kan. Terus setelah gue naruh barang, gue pergi lagi karena harus nyari furniture yang lain. Jadi tuh gue bolak-balik karena mobilnya nggak cukup. Lalu singkat cerita, 2 hari berlalu, terus nyokap bokap gue harus balik ke Jakarta sama suami gue. Akhirnya gue ditinggal di kontrakan itu bertiga sama BBA dan anak gue. Lalu gue bingung sih ceritanya, karena emang setiap hari gue tuh susah banget tidur di kontrakan itu. Jadi gue bener-bener harus sambil standby nelpon suami gue di sebelahnya, jadi kayak gue loudspeaker gitu, jadi berasa kayak ada yang nemenin gue gitu. Suami gue tetap kalaupun ketiduran tetap ada suaranya di situ, even dia ngorok tetap aja nggak gue matiin karena gue takut. Terus ya udah, gue jalanin hari-hari biasa, gue ke kantor, gue pulang. Gue rutinitasnya pasti kayak gue bangun pagi, nyusuin anak gue berangkat kantor, siang gue balik untuk nyusuin anak gue lagi di rumah, habis itu gue balik lagi kantor, sore baru gue pulang lagi, kayak gitu terus. Nah, si BBI ini emang gimana ya, dia mungkin udah mulai nggak takut kali ya di situ, jadi kayak dia udah mulai agak nyaman, gue ngeliatnya sih seperti itu gitu. Walaupun kadang-kadang dia suka ngomong, "Mbak, di situ ada ini, di situ ada ini." Aduh, gue merinding. Cuman ya kayak ya udah, gue pun takut, jadi gue nggak mau ngebahas itu gitu. Sampai ada satu ketika gue bilang kayak, "Bi, udah cukup, jangan ngomongin itu lagi, saya nggak mau denger." Gue bilang gitu karena gue takut gitu. Akhirnya setelah 2 mingguan, suami gue datang lah ke Pulau Bangka buat nengokin anak gue, dan ya gue pastinya dong. Jadi itu emang kalau misalnya gue selama gue jadi PNS di Bangka itu, gue hampir tiap minggu atau 2 minggu sekali itu pasti suami gue datang atau gue balik ke Jakarta, kayak gitu terus. Makanya duit gue abis di ongkos, guys. Oke, terus akhirnya suami gue datang, dan dia bilang ke gue, waktu pas suami gue datang ke kontrakan itu, dia bilang, "Kamu buka pintu kamar tamu nggak?" "Nggak, aku nggak pernah mau buka," gitu kan, karena emang di situ agak-agak berantakan gitu kan, jadi emang nggak gue buka gitu di situ buat naro-naro barang, gudang lah intinya gitu. Oh ya udah, jadi intinya suami gue itu sebenarnya emang
bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu dan agak bisa ngobrol dan merasakan gitu loh guys. Jadi emang, tapi dia selalu nenangin gue gitu loh. Setiap kalau ngeliat apa dia selalu kayak nggak kok dia baik apa segala macam. Tapi kan ya tetap aja baik atau jahat ya gue kan nggak tahu ya. Jadi kayak tetap aja gue takut. Terus ya intinya pas dia datang, dia agak ke beberapa spot di rumah gue dan dia kayak agak berdoa, antara berdoa dan ngasih tahu, I don't know, pokoknya kayak gitu. Dia mendoakan di spot-spot tertentu gitu. Akhirnya pada saat dia ngomong ke dia ada di satu spot di kamar pembantu itu, dia disamperin sama si Bibi A. Mas, itu sebelah sana gede banget mas, dia bilang gitu. Gue merinding sumpah nih, gue merinding banget. Terus suami gue cuman bilang, iya Bi, saya tahu kok itu kelihatan, dia bilang gitu. Itu gue cuman bisa diem sambil gendong anak gue udah nggak tahu gue harus gimana. Pokoknya gue pada detik itu juga gue tuh bilang ke suami gue kayak yang kayaknya kita pindah aja apa gimana gitu kan. Soalnya di kontrakan tuh udah gue bayar kayak 1 tahun gitu loh. Jadi gue mikir ya udahlah nggak apa-apa, yang penting gue tenang gitu. Tapi belum tentu juga gue ke kontrakan yang lain tapi bakal lebih tenang gitu. Jadi gue nggak tahu gitu, gue galau banget tuh, gue udah nggak ngerti sih. Terus suami gue agak berdua sama si Bibi itu ke dalam kamarnya si Bibi untuk berdoa-doa gitu. Terus akhirnya ya udah itu 2 harian suami gue datang nemenin gue di kontrakan itu. Gue cerita sama suami gue kalau emang beberapa kali gue gue merinding banget sumpah. Beberapa kali gue merasakan emang ada yang aneh sama kontrakan itu. Kayak kan gue pasang CCTV di ruang tengah ya, itu tuh kadang-kadang tuh itu bisa sih sebenarnya muter 360 muter ke sekeliling gitu kan. Cuman kok ya makin lama makin ngangak ke atas gitu loh. Jadi CCTV gue tuh makin arahnya, aduh gue merinding banget sumpah. Makin lama makin ke atas gitu loh. Jadi kan gue bingung ya, abis ke atas nanti gue benerin lagi, abis ke atas gue benerin lagi, kayak gitu terus gitu. Terus gue cerita kayak gitu. Terus mana si Bibi ini tuh bener-bener yang dari awal gue cerita kan kalau dia tuh emang ya karena dia senior jadi suka nggak mau dengerin gue gitu loh. Setiap gue kasih tahu nih, Bi nanti anaknya diginiin ya, gendongnya kayak gini, jangan yang kayak gitu apa segala macem, dia tuh nggak apa-apa, ini suka kayak gitu loh. Jadi kayak gue tuh udah gue ketakutan di kontrakannya, si Bibi A ini juga ngeyel terus gak mau dikasih tahu, jadi gue empet terus gitu loh. Jadi kayak emang suasananya nggak enak banget lah pada saat itu. Intinya gue rungsing banget gitu, dan gue pengennya selalu ada suami gue di situ karena gue takut, jujur gue takut banget gitu kan. Terus beberapa kali ya temen-temen kantor gue datanglah ke kontrakan gue buat ya ngeliat anak gue gitu kan, karena gue baru ngelahirin gitu kan. Terus akhirnya sebulan berlalu, gue tuh udah makin lama makin empet sebenarnya sama si Bibi ini, karena dia ya gitulah, gue nggak nyaman lah intinya sama orang itu gitu. Terus gue bilang lah sama suami gue, yang kayaknya nih udah deh, aku udah cukup deh sama Bibi ini. Gimana kalau kita cut aja, kita ganti yang lain gitu. Ini aku udah sambil nanya-nanya ke ibuku juga buat nyari-nyariin lagi gitu kan. Terus akhirnya 2 minggu kemudian gue ngomong baik-baik sama Bibi biar dia balik ke Jakarta, gue balikin ke agennya gitu. Tapi setelah gue udah mendapatkan pengasuh lain dari, alhamdulillahnya langsung dapet dari supir kantor nyokap gue, orang Sukabumi, dia langsung terbang ke Bangka buat gantiin si Bibi ini. Singkat cerita, akhirnya si orang ini datanglah sehari 2 hari tinggal di kontrakan itu. Dia emang selalu, dia jauh lebih penakut dari si Bibi ini, kayak masih muda banget, terus kayak agak manja gitulah intinya. Tapi ya nggak apa-apa lah, gue udah gak ada pilihan lain kan, daripada gue denger rungsing banget dengerin si Bibi ini terus gitu kan. Dia suka ngeyel apa segala macam, gue empet juga gitu lama-lama. Terus akhirnya sekitar semingguan gitu, gue tuh ada acara
kalau nggak salah acara nikahan saudara gue gitu di Jakarta. Gue harus ke Jakarta pada saat itu juga gitu. Jadi dia baru seminggu tapi udah gue tinggal di Pulau Bangka gitu. Gue tinggal lah dia kan di sana. Belum ada semalam, tengah malam dia nge-WA gue terus gitu kan. Teh, ini saya takut di sini, saya nggak bisa tidur. Teteh di mana kak? Teteh kapan pulang apa segala macam. Padahal itu gue baru banget nyampe di Jakarta gitu. Terus akhirnya ya mau gimana gitu kan, nggak mungkin kan gue tiba-tiba balik lagi ke Bangka gitu kan, karena dia takut gitu kan. Terus ya gue tenangin lah dia apa segala macam, tenang aja nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa. Gue selalu bilang kayak gitu ke dia gitu kan. Tapi akhirnya pagi-paginya nggak tahu kenapa dia nangis-nangis banget nelpon gue bilang mau pulang. Ya udah akhirnya ya mau gimana, dia udah nangis-nangis kayak gitu, drama banget ngomongnya. Akhirnya ya udah gue suruh OB gue buat nganterin dia ke bandara pada saat itu juga, karena dia pengen banget cabut dari situ gitu. Akhirnya ya udahlah, mau gimana lagi gitu kan, dia udah nangis-nangis kayak gitu ya nggak tega juga gue kan. Terus ya udah akhirnya dia pulang lah ke Jakarta, dijemput sama supir kantornya nyokap gue itu. Entah itu gimana, dia balik ke Sukabumi atau gimana, gue nggak tahu. Pokoknya dia intinya minta pulang gitu kan. Terus itu gue pusing banget karena gue bingung, gue keadaannya lagi di Jakarta, terus gue mau balik lagi ke Bangka tapi nggak ada yang jaga anak gue harus gimana, gue nggak tahu. Terus ya udah gue cari-cari lagi, gue terus cari-cari semua pengasuh agen-agen yang ada di Jakarta, tapi nggak ada yang langsung cepet dapet hari itu juga, nggak mungkin ada gitu kan. Terus ya udahlah, nggak ada pilihan lain, gue telepon lagi si agen yang waktu itu. Mbak, masih ada nggak stok buat pengasuh ke luar Jawa gitu? Masih ada mbak, tapi ya Bibi yang kemarin itu dia belum dapat kerjaan juga. Waduh, gue kan bingung ya, gimana gitu loh. Ya udahlah, gue muka tebel aja, tapi gue pada hari itu kan gue harus balik lagi ke Pulau Bangka gitu kan. Ya udahlah, gue telepon lah si agen itu. Ya udahlah, nggak apa-apa, sama BBI itu lagi aja gitu, nggak apa-apa. Dia mau nggak kerja sama saya lagi? Gue bilang gitu. Terus akhirnya dia mau. Ya udah, akhirnya gue balik lagi ke Bangka bareng sama si BBI itu. Disinilah mulai ceritanya klimaks. Akhirnya gue balik lagi sama si BBI ini. Dia seperti biasa, ya kayak nggak ada apa-apa aja. Gue nggak ngebahas apa-apa sama dia segala macam, nggak bahas juga tentang pengasuh yang kemarin apa segala macam. Intinya ya kerja profesional aja. Tapi ada satu ketika pada siang hari waktu itu, gue balik kan ke kontrakan gue buat nyusuin anak gue kan. Tiba-tiba pas gue lagi ganti baju di kamar, ada bunyi jedak gitu kan. Gue kaget setengah mati cuy, bener-bener kaget banget. Ada kayak ya orang jatuh gitu kan. Gue keluar kamar, tiba-tiba tuh si BBI itu, tiba-tiba dia tuh lagi buka kulkas, freezer atas, tiba-tiba dia tuh blok kena belakangnya itu kena apa, kayak meja makan gue gitu loh. Terus tiba-tiba dia jatuh, dia kejang-kejang bener-bener kayak gitu. Gue kayak udah, itu sumpah, lo kalau ada di scene itu bener-bener kayak lagi ada di film cuy. Bener-bener gue tuh nggak ngerti gue harus kayak gimana. Gue kayak, aduh gimana nih, gimana. Gue kabur keluar dari kontrakan, gue nyari pertolongan kemana, karena tuh kontrakan perumahan itu tuh jarang ada orang lewat-lewat gitu loh, jadi itu sepi banget. Akhirnya gue gedor-gedor rumah orang, tolongin gue, tolongin gitu, bu, tolong saya gitu, ada pembantu saya di rumah kejang-kejang gitu kan. Gue kira epilepsi atau apa kan, gue udah nggak ngerti kan harus gimana. Terus akhirnya ada yang mau nolongin gue tuh, tangga sebelah gue kan. Terus pas gue nyampe di, aduh gue merinding, pas gue nyampe tuh siang bolong guys, siang bolong. Pas gue nyampe di dalam rumah bawa si tetangga gue ini, tiba-tiba dia udah gitu. Loh, Bibi, kok udah duduk? Tadi kejang-kejang loh apa segala macam. Enggak mbak, saya udah nggak apa-apa kok, udah nggak apa-apa. Gue kaget setengah mati guys, bener-bener dari kejang-kejang kayak gitu tiba-tiba udah duduk. Kan gue bingung kan. Terus enggak, kita harus ke rumah sakit. Gue bilang gitu dong. Ya gue takut lah kenapa-napa gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue nitip anak gue ke tetangga gue itu. Gue
gue nggak tahu, gue udah nggak tahu mikir harus kayak gimana. Gue udah nggak kepikiran car seat apa segala macam. Gue titipin ke anak gue itu, terus gue berangkat ke rumah sakit terdekat waktu itu. Terus pas udah, sorry anak gue nangis. Ini Tara sekarang udah gede segini. Tadinya masih 2 bulan waktu di Bangka. Oke, lanjut ceritanya. Gue langsung bener-bener naik mobil, gue bawa tuh si Bibi itu langsung ke rumah sakit waktu itu, rumah sakit terdekat. Gue udah gak mikir apa-apa, si Tara gue titip ke tetangga gue itu kan. Terus akhirnya pas udah nyampe di rumah sakit, gue taruh dulu dia di IGD. Gue bilang ke dokternya, dok tolong nih, saya nggak tahu dia tadi kejang-kejang terus tiba-tiba jatuh di rumah saya, tapi saya harus ngambil anak saya dulu gitu. Akhirnya gue balik lagi ke tetangga gue ambil si Tara pakai car seat, gue bawa ke rumah sakit itu kan pada saat itu. Terus setelah pas gue nyampe di rumah sakit, terus si dokternya ngomong ke gue kalau si Bibi ini umurnya udah sepuh. Terus gue bilang sama dia, enggak kok dok, maksudnya belum sepuh banget, umurnya masih mau 50, gue bilang gitu kan. Jangan digerakin sayang. Mau 50? Gak mungkin bu, ini kayaknya sih kalau dari saya lihat dari penyakitnya ini udah banyak banget. Ini kayaknya udah 60-an umurnya, 60-an lebih dibilang gitu kan. Terus gue kaget dong kayak, lah kata agen gue dan KTP-nya tuh umurnya segitu gitu loh. Terus ya disitulah baru ketahuan kalau ternyata KTP-nya itu KTP orang zaman dulu gitu loh. Kayak nggak tahu kenapa itu KTP itu nggak sesuai dengan umur dia yang asli, intinya kayak gitu. Oke, terus dibilangin sama dokter lah kalau dia punya diabetes, dia punya vertigo, dia punya darah tinggi, segala macem. Pokoknya banyak penyakitnya itu yang udah dites sama si dokternya kan. Akhirnya si dokter nyuruh si Bibi itu bed rest di rumah sakit gitu kan. Tapi si Bibinya itu nolak, bilang, saya udah sehat kok, saya udah sehat, ayo mbak kita pulang aja apa segala macam gitu, kita balik lagi kontrakan. Ya gue takut dong keadaannya kayak gitu kan, dia harus gue bawa, takut kenapa-napa nanti gue yang tanggung jawab kan, gue bingung kan, nggak ngerti, gue nggak tahu harus gimana. Tapi si Bibi itu maksa, bener-bener maksa. Enggak, saya harus pulang, dia bilang gitu, saya harus ke kontrakan, kita harus balik mbak, dia bilang gitu. Terus gue kayak, ya mau nggak mau kan, ya udah deh ayo gitu kan. Gue ngeliatnya dia emang ya kelihatannya jadi seger banget gitu, padahal tadinya dia jatuh kejang-kejang men, bener-bener kayak di sinetron. Gue udah nggak ngerti lagi. Akhirnya ya udah, gue pas malam-malam itu gue baliklah ke kontrakan gue. Si Tara gue taruh di car seat, si Bibi itu di sebelah gue, si Tara di belakang. Gue udah nggak ngomong apa-apa, gue udah nyetir aja, gue udah deg-degan aja, gue udah nggak tahu harus gimana. Gue nyampe rumah, gue ke kamar, gue telepon suami gue. Yang ini aku harus gimana, aku bingung, ini kejadiannya kayak gini. Gue ceritain semuanya segala macam. Terus suami gue langsung minta tolong nyokap gue buat datang ke Bangka gitu kan. Tapi ternyata nyokap gue nggak bisa karena lagi ada urusan dan segala macam. Dan gue udah stres banget, gue nangis ini gue gimana, gue harus kayak gimana, gue nggak tahu nih besok gue harus masuk lagi karena itu bukan weekend tapi itu weekdays gitu kan. Terus akhirnya alhamdulillahnya mertua gue bisa datang dari Surabaya ke Bangka, lo bayangin, dari Surabaya ke Bangka dia datang buat jagain anak gue, karena gue nggak percaya dia bisa jagain anak gue kan, takutnya nanti dia kayak gitu lagi kan gimana gitu kan. Akhirnya ya udah, nyokapnya si Arsi datang lah ke Pulau Bangka langsung besoknya datang. Terus setelah itu anak gue dijaga sama mertua gue, tapi mertua gue langsung bilang ke gue kalau mbak ini suasananya udah gak enak banget, si Bibi ini juga dari tadi ngomongnya udah ngelantur, intinya kayak gitu, mertua gue bilang gitu. Dan lo harus tahu, waktu pas gue mau ngasih makan dia, karena kadang-kadang lemes, kadang-kadang bisa ngomong, kadang-kadang lemes, kayak gitu terus. Gue kasih makan, gue kasih minuman, gue tuh jadi kayak ngejagain 2 orang guys. Gue ngejagain anak gue ngejagain si pengasuh gue ini juga. Gue lagi mau gue kasih makan, tiba-tiba dia minta, mbak saya boleh minta jariknya nggak? Jarik gendongan anak gue gitu loh. Tahu kan jarik yang batik itu? Oh iya boleh, pakai aja gitu. Padahal gue kasih selimut ke dia, tapi dia mau pakai jarik gitu. Terus dia kerukupan aja ke atas. Gue merinding banget guys, bener-bener kayak maaf, kayak mayat gitu, kayak serem banget gitu. Dia gak mau makan sama sekali.
dikerukupin, terus tiba-tiba ngomong ke gue, "Mbak, saya kangen sama ibu saya." Loh kan gue gimana, gue nggak stres. "Mbak, saya kangen sama ibu saya kangen sama ibu saya." Berkali-kali ngomong kayak gitu kan, gue takut dong. Akhirnya gue cuma bisa nangis sama mertua gue bingung gue harus gimana. "Bu, apa yang ini apa sih, kejadian apa ini sekarang ini gitu loh, ini harus gimana?" Terus mertua gue langsung bilang, "Mbak, besok langsung pulangin ke agennya. Kalau enggak nanti ada apa-apa kita yang tanggung jawab di sini. Ini udah ketahuan banyak penyakitnya kayak gini," gitu kan. Terus ya akhirnya ya udahlah, gue langsung pesen tiket lah intinya. Gue langsung pesen tiket, pada detik itu juga gue langsung pesen tiket buat besok kita semua pulang. Gue bawa semua peralatannya Tara, gue bawa baju-bajunya Tara semua, pokoknya gak ada pilihan lain. Kayaknya emang Tara emang harus di Jakarta sama nyokap gue gitu. Kebetulan nyokap gue baru aja pensiun gitu kan. Gue mikirnya udah kayak gitu aja gitu. Gue bawa, gue balikin si bibinya, dia bertanya-tanya kayak, "Mbak, kenapa saya dipulangin apa segala macam, saya udah enakan kok apa segala macam." Tapi gue bilang, bibi ini sakit, kita harus pulang." Gue bilang gitu kan, biar di Jakarta mungkin lebih bisa diobatin gitu, gue bilang gitu. Terus gue balikin lah ke agennya. Udah selesai, berpisah pas di bandara. 2 hari kemudian gue dikabarin, itu pas gue masih di Jakarta, gue dikabarin si bibi itu meninggal. Gue merinding. Gue nggak tahu ya, maksudnya ini tuh sebenarnya kayak complicated banget gitu loh guys. Kayak gue ketakutan sama kontrakannya, ceritanya kayak gitu, dari suami gue bilang katanya emang ada apa segala macam. Terus si bibinya ini juga tiba-tiba banget berubah jadi kayak bener-bener ya lemes gitu loh. Jadi gue kayak antara penyakitnya, emang penyakitnya udah komplikasi, antara gue juga takut karena di situ ada setannya atau gimana. Gue udah pusing lah intinya. Terus gue bilang ke nyokap gue kayak, "Bu, kayaknya si Tara udah di Jakarta aja, aku aja di Bangka. Nanti untuk ASI-nya gue tiap minggu pompa kasih stok ke Jakarta," gitu kan. Terus nyokap gue bilang, "Enggak Mbak, ayo Mbak, kita cari lagi pengasuhnya, Gue udah nangis aja. Gue bilang, "Bu, ini bener-bener udah 2 orang pengasuh kayak gini gitu loh, ngebahayain Tara banget gitu. Coba kalau misalnya dia tadi kejang-kejang terus sambil gendong Tara apa segala macam kan bahaya gitu loh." Terus akhirnya gak lama kemudian gue dihubungin sama saudara gue yang di Medan. Dia mau bantuin gue buat jaga Tara sementara, hanya sementara ya, kayak sekitar 1 bulan tuh maksimal. Terus gue bilang kan ke nyokap gue, "Bu, ini mau cari pengasuh lagi apa gimana gitu, karena kayaknya aku kok udah gak srek aja gitu loh untuk lama-lama di Bangka ini gitu loh. Maaf Bu, kayaknya aku pilih aku resign, gak apa-apa nggak?" Gue bilang kayak gitu kan ke nyokap gue, ke bokap gue, apa segala macam. Gue tuh tahu ini tuh sangat berat banget, tapi bukan karena gue kemerungsung apa segala macam, tapi ya udah nggak ada yang mendukung gue gitu loh. Suasana di sana semua tuh gue udah nggak banget deh pokoknya. Gue di kantor juga udah jadi nggak fokus. Terus anak gue juga gue bingung harus ngurusnya gimana gitu kan. Akhirnya si saudara gue yang dari Medan itu datanglah ke Bangka, bantuin gue untuk jagain Tara sementara gitu kan. Sementara gue ngurus resign gue ini. Akhirnya ya pokoknya itu cerita resign adalah ya udah gue ceritain panjang lebar kan di video yang sebelumnya. Itu begitu adanya. Memang gue minta resign emang karena mostly karena anak gue. Terus dalam 1 bulan itu, 1 bulan ada saudara gue itu, gue ngurusin resign gue ngejual mobil gue buat bayar penalti, karena gue nggak bisa resign kalau gue nggak bayar kan, intinya gitu kan. Gue jual mobil gue, terus gue jual rumah gue yang di Jakarta biar nggak ada cicilan juga. Jadi kayak itu bener-bener yang wah gokil sih. Kalau gue inget-inget itu super drama dan itu bisa dijadiin film sih kayaknya. Gila sih, gue dalam sebulan itu alhamdulillahnya 2 minggu mobil gue kejual, Nissan Juke kejual. Gue udah pesimis tuh untuk rumah gue yang di Jakarta. Gue mikir udahlah nggak apa-apa, masih pakai
gaji suami gue nggak apa-apa gitu kan, yang penting Tara sama gue di Jakarta gitu, kita cepetan resign gitu, kita cepet-cepet ke Jakarta gitu, karena ini udah nggak kondusif banget di sini gitu kan. Terus dilalah tiba-tiba 1 minggu kemudian rumah gue ada yang nanya, dan tiba-tiba udah di DP guys. Jadi emang semesta mendukung gue untuk resign. Akhirnya mobil gue kejual, rumah gue juga kejual. Gitulah ceritanya. Sumpah. Gue nggak tahu ini cerita horor atau cerita lebih menyedihkan. Tapi emang itu scene di kehidupan gue yang sangat amat dramatis dan sangat amat horor buat gue. Maksudnya gue sampai speechless sih kalau nyeritain itu, karena teman-teman gue pas gue ceritain itu tuh kayak bener-bener yang kok bisa sampai segitunya gitu loh. Ya, pokoknya gitulah guys ceritanya. Ya Tara ya, kita sekarang udah sama-sama di Jakarta, ya kan? Ya nggak? Sama adek, happy nggak? Happy. Udah, anak gue udah ngantuk. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa dipetik pelajaran dari kisah hidup gue yang sangat pelik ini. Semoga kalian semua sehat-sehat aja, semoga kalian semua juga lancar urusannya, semoga kita bisa ketemu di video berikutnya. Oke, see you on next video. Bye bye. Bye bye Tara. Bye bye.